Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصغار والوالدين بالعسكريين بأسنوي ولجميع المدرسات الشيخ شيخ محمد معمر بن عبد الرحمن شيخ عبد الوهاب بن عبد الصلاة شيخ محمد وعلي المحساب شيخ الشافعي على شيخ عبد الزين بن محمد زيد شيخ محمد هاشم محفوظ شيخ علي موسى شيخ عبد المعطي الصالح شيخ محمد سيد سيد محمد بن علي بن عبد الرحمن الفاتحة. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان حمده وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود قل للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتمتعوا. Syaitan berasakan dari mengutip sebuah hadis. Waqad Allah Ta'ala, Allah pernah memberikan wahyu ila Daud alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, ya Daud, wahai Nabi Daud, kul, katakanlah, siddiqina, bagi orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang membenarkan janji Allah, orang-orang yang yakin dengan janji Rasulullah, khususnya kata Allah, yang yakin dengan janji-janji aku, falyafrahu, maka bergembira. Wa bidzikri, katakan juga orang-orang yang senantiasa mengingat aku, falyatamatta'u, maka bersenang-senanglah. Masih kita bicara tentang orang kebahagiaan. Ada orang yang ada 3 tingkatan orang yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bahagia karena jenis pemberiannya, lupa dengan Allahnya. Ada yang bahagia karena menilai ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah, tapi masih terhalang Allahnya dengan rahmat dan karunia. Ada juga yang menyatakan bahwa yang ketiga ini, bahwa ketika diberikan nikmat kepada Allah, yang terlihat bukan nikmatnya, tapi Allahnya, dia merasa disayang, dia merasa masih masuk daftar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rezeki. Sampai ada orang memberikan perumpamaan begini. Ada raja memberikan kuda kepada 3 rakyatnya. Yang satu bilang begini ketika dapat kuda bagus dari raja, dia bilang, besok saya kalau mau bisnis bisa pakai kuda ini. Besok saya kalau mau main-main bisa pakai kuda ini. Besok saya kalau mau berburu bisa pakai kuda ini. Pokoknya yang ada di kepala dia kuda, kuda, kuda. Raja yang membagi dia kuda nggak kelihatan, yang kelihatan kudanya loh. Begitu yang pertama, yang dapat nikmat dari Allah, yang kelihatan tanahnya doang, rumahnya doang, mobilnya doang, motornya doang. Kalau terlihat Allahnya yang berikan segala sesuatu. Yang kedua, ada orang yang diberikan kuda apa
dia bilang, dengan kuda ini kapan-kapan raja memanggil saya akan datang dengan segera. Dengan kuda ini kapan-kapan raja memerintahkan saya untuk pergi satu tempat, saya akan berangkat dengan kuda ini dengan pemberian raja. Jadi kuda itu digunakan untuk taat kepada raja. Tapi yang terakhir itu yang paling hebat, ketika yang terima kuda dari raja, yang ada di pikirannya adalah ternyata raja sayang sama saya. Ternyata raja perhatian sama saya. Kudanya katakan, yang kelihatan raja. Jadi dapat nikmat dari Allah, nikmatnya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah Allahnya. Ternyata Allah masih sayang sama saya. Ini masih dikirimin makanan. Ternyata Allah masih, bahasa Betawi, open sama saya, masih perhatian sama saya. Ternyata saya masih dikasih nafas dan oksigen sampai saat ini. Nah, sementara Nabi Daud alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Ini kalau kita kaitkan ke kita. Wahai Nabi Daud, katakan kepada orang-orang yang membenarkan janjiku, berbahagialah. Nah, jadi sebenarnya bahagia tertinggi adalah bahagia ketika kita percaya dengan janji Allah. Berbahagialah karena itu pasti terjadi. Karena itu adalah janji Allah. Ambil contoh misalnya, berbahagialah orang-orang yang bisa tahajud. Berbahagialah. Kenapa? Sebab kata Allah, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan munculkan potensi terbaiknya di dunia dan di akhirat. Asa ayyab'ataka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam bangunlah tahajudnya kalian, asa, sebab Allah akan ayyab'ataka, memunculkan, membangkitkan potensi terbaik yang ada pada diri Anda di dunia di akhirat, maqamam mahmuda, sehingga Anda berada pada posisi yang terpuji. Di mana? Dunia dan di akhirat. Berbahagialah orang-orang yang bertahajud karena kesuksesan tinggal di depan mata. Kira-kira begitu. Percaya? Tuh. Maka kata Allah pada Nabi Daud, bilang nama orang yang percaya sama janji saya, berbahagialah. Berbahagialah. Nah, kalau saat ini ada orang-orang yang merasa sulit, nggak usah khawatir, sebab inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ayat satu paket, nggak bisa dipisahin. Kalau kata orang Nahwu, ini mubtada khobarnya jadi satu ini. Isim inna sama khabar inna akan lengkap ketika dibaca inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Akan ada kemudahan. Itu pasti. Kenapa? Sebab Allah yang menjanjikan, Allah yang mengatakan itu. Kapan-kapan kita susah, di depannya pasti ada kemudahan. Berbahagialah ketika Anda percaya dengan janji Allah. Percaya? Itulah. Kalau merasa susah gara-gara COVID-19 ini, ada mudahnya entah. Percayalah. Kenapa? Sebab yang janji adalah Allah. Nah, banyak nih janji-janji Allah yang ada hubungannya bahkan sama urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau urusan akhirat kan Nabi pernah sampaikan, berbahagialah kepada orang-orang yang sering berwudu. Kenapa? Sebab Nabi pernah bersabda, bagaimana pendapatmu kalau ada di antara kalian yang sehari mandi sampai 5 kali di air yang jernih? Enggak ada kotorannya kalau begitu Rasul. Begitulah hambaku yang setiap saat sholat 5 waktu, kemudian berwudu sehari minimal 5 kali. Setiap dia ke kumur, dosa mulutnya hilang. Ketika dia membasuh mukanya, dosa matanya hilang. Ketika dia basuh tangannya, dosa tangannya hilang. Terus sampai ke kakinya, semuanya hilang dengan wudu. Berbahagialah orang-orang yang percaya dengan janji Allah, dengan wudunya bisa menghapuskan dosa. Percayalah, gitu aja.
Nah, bagi yang udah nikah, percayalah gitu ya. Allah udah janji wa'ul ayam minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahlah kalian, kalau kalian nikah Allah kayakan kalian. Percaya nggak? Kalau percaya kawin. Nah, kalau nggak kawin berarti nggak percaya. Maka kata Allah, berbahagialah orang-orang yang memang percaya dan yakin dengan janji-janji aku. Sampai orang-orang yang berjihad, kata Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina alladhina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim lahumul jannah bi anna lahumul jannah. Kata Allah, Allah akan membeli dari orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya, baik dengan harta mereka atau dengan jiwa mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan ide mereka, bi anna lahumul jannah. Saya beli, bayarannya adalah surga. Yang rajin sedekah, yang rajin infak, yang rajin zakat, yang peduli sama yatim, yang open sama orang miskin, dipastikan masuk surga. Kira-kira gitu. Berbahagialah. Itulah bahagia tingkat tinggi. Itu bahagia tingkat tinggi. Nah, udah belum itu kita bahagia kayak begitu? Bersyukurlah orang-orang yang sempat qobliyah subuh, gitu kan? Sebab kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Sudahkah kita bahagia dengan qobliyah subuh? Kira-kira begitu. Kalau belum, berarti kita belum percaya dengan janji Rasulullah. Berbahagialah. Nah, berbahagialah orang yang ngasih rizki kepada istrinya, sebab hitungannya bukan berapa rupiah, bukan berapa duit. Setiap satu suapan yang masuk ke mulut istri dan anak itu mengandung 100 kebaikan. Tiap hari bini kita berapa kali suap? Maka bini kalau makan banyak biarin aja, karena itu pahala gratis buat kita. Dan katanya hatta luqmata pipihi, sampai kepada satu suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, itu adalah kebaikan buat kamu, wahai para suami. Nah, berbahagialah wahai para istri ketika masak buat suaminya, karena kebaikannya tidak dihitung per liter, per karung, per tidak, tapi dihitung per 1 butir nasi. 1 butir nasi 10 kebaikan. Suaminya makan berapa piring? Berapa butir nasi? Berbahagialah. Sama, jadi kalau besok suami makan dulu jangan ngomel, ngomong berasnya gak sedekah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi ketika kita jalan di aturan main Allah ada janjinya. Kayak sekarang ngaji kan jelas, tracknya ke surga jelas kan? Man salaka tariqan yaltarisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Orang yang menelusuri jalan-jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jelas tuh. Maka yang pada ngaji berbahagialah, udah jelas tuh tracknya nujunya surga. Udah belum ngajinya bahagia? Dan kadang-kadang pada kesel. Jam berapa belum rapi ngaji? Aduh. Begitulah kebahagiaan yang hakiki. Makanya ada buku yang belum lama kemarin yang meninggal, Nur Samad Sambar, Muhammad Nur Samad Sambar. Nah, dia itu ngarang buku judulnya, mencintai Allah dengan merdeka. Gitu. Salah satu kritikan dia terhadap kita-kita nih yang tukang ngaji, yang tukang ngomong, salah satu kritikan dia adalah banyak orang yang berilmu kemudian menyampaikan ilmu secara teori.
agama. Tapi sesungguhnya agama itu akan nikmat kalau sudah ada pengalaman pribadi. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu nikmatnya sholat, sampai-sampai akhirnya dia memerintahkan untuk sholat karena dia merasa nikmat sholat. Kita nyuruh orang sholat, tapi kita belum merasa nikmat sholat. Itu yang kalau bahasa yang lainnya jadi saya ulang. Kita banyak cerita tentang buah mangga, tapi kita tidak pernah bawain orang buah mangga. Kayak sekarang saya sampaikan nih, berbahagialah gitu. Tapi jangan-jangan saya sendiri belum merasakan pengalaman nikmatnya sedekah, sehingga harusnya saya bahagia dulu. Jadi saya bilang, berbahagialah teman-teman yang sudah istiqomah dengan tahajud karena sukses dengan tahajud. Kalau saya sudah merasakan itu, kemudian saya sampaikan, itu lebih hebat tuh, dibanding sekedar teori. Maka dia bilang banyak tukang-tukang ceramah yang dalilnya banyak, ilmunya banyak, tapi pengalaman pribadinya untuk merasa sampai pada kata berbahagialah itu minim. Maka ketika dia sampaikan itu sebatas teori, bukan praktik. Nah, jadi bahasa tasawuf itu adalah agama ini perlu dipelajari, tapi lebih hebat agama ini adalah diamalkan. Jadi kalau kata Nabi 2 rakaat itu lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya, Nabi udah ngerasain ini. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Karena jumlah yang sedikit, mohon maaf, di perang Badar itu bisa menang. Mekah yang luar biasa tadinya itu bisa dikuasai. Akhirnya Mekah Madinah menjadi sebuah negara Islam. Orang yang tadinya memusuhi Nabi bisa menjadi cinta sama Nabi. Orang yang mungkin Rasul ini rasa dari tahajud, ini rasa dari 2 rakaat sebelum subuh. Maka ketika kata Allah berbahagialah orang-orang yang yakin. Ini bicara keyakinan nih, bicara keyakinan. Nah, kan ada ayat yang mengatakan siapa orang yang menafkahkan hartanya sirra wa alaniya malam siang sembunyi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka hidupnya tidak akan ada rasa takut, hidupnya tidak akan ada rasa duka cita, nyaman aja, indah aja, asik aja. Sedekah billaili wan nahar, malam dan siang sedekah sirra wa alaniyah, baik rahasia maupun terang-terangan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka hidupnya itu sudah belum hidup kita nyaman gara-gara sedekah, itu kan perlu dipraktekkan. Praktekkan dulu sedekahnya, kemudian nanti dapat nyamannya, baru faliyafrahu, berbahagialah orang-orang yang percaya dan yakin dengan janji Allah. Sekarang kita ngaji ini lebih baik as-sa'ah di majlisil ilmu 1 jam 1 waktu duduk di majelis ilmu khairul, lebih baik dibanding 1000 rakaat kita sholat sunnah. Nah, udah belum ngerasain dia itu. Maka ada orang yang nyaman aja mengaji. Kalau bahasa orang Betawi, gue ngaji kayak gue kagak, kayak gue udah demen aja mengaji, gue udah demen aja dah. Udah gue aja mau ngaji juga. Atau pengajian ada, atau pengajian ada, ditanya lu ngerti kagak. Udah demen aja mengaji, udah demen. Berbahagia. Kita tinggal introspeksi saja. Sudah nggak kita bahagia dengan tahajud? Tidak. Bahagia dengan sedekah? Tidak. Bahagia dengan salat jamaah? Tidak. Bahagia dengan ke masjid kita yang kata Nabi, siapa orang yang tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang wudu di rumah perbagusan wudunya, tsumma ata ilal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, maka setiap langkahnya itu menghapuskan 10 dosa, menghasilkan 10 pahala, mengangkat 10 derajat. Setiap 1 langkah, kanan 1 langkah, kiri 1 langkah, makin jauh rumahnya makin banyak langkah.
lembangan ini saya menang. Saya paling jauh. Tapi saya pakai motor, kalau saya pakai motor, lah malaikat nggak bisa dibohongin hidungnya. Jangan, Ustaz harus jalan dari rumah supaya ada langkahnya, kebangetan lurus ngajinya. Nah, jadi sekali lagi, udah belum merasa nyaman, merasa gembira, merasa bahagia ketika kita sholat berjamaah. Belum lagi 1 rakaat sama dengan 27 derajat, kan gitu. Sholat berjamaah itu kan bandingannya 27 dibanding sholat sendiri. Sudah belum lagi, banyak banget. Ketika kita ketemu, udah belum salaman. Kata Nabi gitu kan, ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Orang 2 muslim mana saja yang saling bersalaman, maka Allah ampunkan dosanya sebelum keduanya berpisah. Saya salaman dengan orang tua saya nih, kemudian pernah ada dosa di hati saya, pernah ada dosa di hati orang tua saya, maka ketika saya salaman, kita duduk nih selama 1 jam, kita semen jamaahkan itu duduk selama 1 jam, maka selama itu dosa di antara saya berdua hilang dengan salaman saya. Kenapa? Salaman merupakan bentuk keridhaan kita dengan saudara kita. Orang yang marah nggak mau salaman, ketemu aja ogah. Nah, salaman. Ada COVID kita kata salaman. Nah, tabassumuka. Nah, gara-gara COVID lain ya. Tabassumuka li ahlika laka sadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Pakai masker, nah sedekah kita. Iya. Itu bahagia apa sengsara? Itu kan, ini saya bukan bikin gerakan anti masker, bukan. Tapi sekali lagi ada, sama tuh sholat tuh. Mana teman saya ngomong begitu, sholat maunya renggang, dan ngopi dempet-dempet. Sholat maunya renggang, dan ngobrol dempet-dempet. Allah Akbar. Jadi berbahagialah dengan apa yang Allah janjikan kepada kita, kemudian kita meyakini janji itu, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Maka ada orang-orang yang ahli sedekah karena sudah merasa nyaman dengan sedekahnya. Ada orang yang ahli baca Quran karena sudah nyaman. Ada orang yang ahli silaturahmi karena sudah nyaman silaturahminya. Allah janjikan itu. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, katakan wahai Daud pada orang-orang yang yakin dengan janjiku, falyafrahu, berbahagia. Syaratnya ya. Nah, yang kedua, wa bidzikri falyatamatta'u. Hai Daud, ya Allah Nabi Daud, sampaikan kepada orang-orang yang selalu zikir kepadaku, falyatamatta'u, bersenang-senanglah. Kau tadi berbahagialah, ini bersenang-senanglah. Kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah hati jadi tenang. Nikmati, bersenang-senanglah dengan ketenangan hatimu. Ada orang jauh lebih kaya dibanding kita. Ingat Allah, faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Memang soal rezeki sebagian dilebihkan dibanding sebagian. Saudara kita mendapat kemuliaan dilebihkan, kita pun mendapat kemuliaan dikurangkan, karena memang Allah begitu aturan mainnya. Yang kaya zakat dan infak sedekah, yang miskin banyak-banyak sabar. Gitu. Zikir namanya itu. Ada saudara kita yang lebih sehat dibanding kita. Kita bisa bilang jangankan kita, Nabi akhir umurnya masih sakit. Nabi pernah jatuh sampai sholatnya mimpin sholat sambil duduk karena nggak bisa berdiri. Sakit, sehat, emang udah ketentuan Allah. Ada namanya qada dan qadar. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan, suatu saat akan sakit. Karena orang nggak bisa lari dari sehat dan sakit.
Sekarang mah apa kata Nabi Ibrahim aja, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar berobat kita, makin lama sakit, makin banyak dosa kita yang diampunkan. Terima kasih ya Allah, bersenang-senanglah. Enak hidup begitu ya. Masalahnya kita belum bisa begitu, itu di masalahnya. Jadi yang bikin kita kagak enak itu tuh, karena kita nggak bisa begitu. Itu kan Nabi datang ke rumah Aisyah nanya, ya Aisyah, hal indakum ta'amun? Aisyah, ada makanan nggak pagi ini? Saya mau sarapan. Qalat la ya Rasulullah, nggak ada ya Rasul, nggak ada. Idzan sumtul yoma. Ya udah deh, saya puasa aja hari ini. Kan enak tuh. Lapar susah ada pahalanya. Jangan udah lapar susah bikin ada dosanya. Nah, ada teman yang hafal Quran, kita ngapalin satu surah aja susah banget. Boleh jadi emang bukan makam kita. Saya kemarin ngaji kita Riyadhus Shalihin udah mau hatam. Kayak ini udah mau hatam. Ini kan bagian terakhir. Saya bilang nih, andai kata udah hatam kita ulang lagi dari awal, kita lupa juga tuh. Kita lupa. Emang kita udah pernah ngaji nih, udah kok gua lupa ya, bersyukurlah. Karena bukan makom kita yang hebat ngapal hadis. Kalau semuanya pada hafal hadis, besok jadi ustaz semua. Job kita hilang ya. Emang begitu. Ada yang ilmu agamanya banyakan, ada yang ilmu umumnya banyakan. Maka saya bilang di kelas itu murid tidak bisa pintar semua, maka guru jangan maksa. Guru matematika pengen muridnya bisa matematika, guru bahasa Inggris pengen gurunya bisa bahasa Inggris, guru bahasa Arab pengen muridnya bisa bahasa Arab. Semua tuh murid kalau bisa semua. Nggak bisa orang gurunya spesial bahasa Inggris saja. Coba baca bahasa Arab, kalau mampu gurunya. Kita cuma mengajarkan, nanti potensinya keluar. Oh, ini bahasa Arab, tarik. Potensinya bahasa Inggris, tarik. Potensinya ini matematika, oh ini potensinya. Ngajar aja. Itu kalau kata Syekh Jalaluddin Rumi, persis seperti pohon bambu dan pohon tebu tumbuh di pinggir sungai yang sama. Sungainya sama, airnya sama, tapi yang satu tinggi bener, bambu. Nggak enak dimakan. Yang satu pendek bener, tebu, manis dimakan. Guru itu kayak air, siramin aja, alirin aja, nanti dia tumbuh, ada tebu, ada bambu. Bermanfaat gurunya? Bermanfaat. Yang satu dibikinin gula buat manis, yang satu buat rumah. Sesombong-sombongnya murid gitu ya. Kayak bambu tuh, nanti pada waktunya bermanfaat buat taruh genteng di atas. Duri-durinya tebu, yang kalau kan durinya tuh putih-putih tuh, satu saat tetap bermanfaat buat bikin gula. Kadang-kadang nggak pakai gula, kita gigit aja enak. Zaman dulu, guru itu jangan semuanya disuruh jadi tebu. Bambu dipaksa jadi tebu, airnya ke atas kagak, manis kagak. Sebab dia kudunya jadi bambu, dipaksa jadi tebu. Akhirnya badan tebu, rasanya rasa bambu. Kan nggak pakai jadinya. Manis kagak, panjang kagak. Nah, jadi begitu lagi. Dilebihkan sebagian dengan sebagian. Yang emang udah kagak bisa jadi ustaz, jangan lagunya kayak ustaz. Ente bukan jadi ustaz, ente jadi bos. Nanti kapan-kapan ustaz bikin majelis taklim, ente yang biayain, kan sama tuh. Kalau ada cerita begitu tuh, cerita kiai masuk surga. Ditanya sama kiai, gua masuk surga ini, iya. Bekas apa malaikat? Sebab kamu rajin ngajar di majelis taklim. Bentar dulu, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Yang bikinin majelis taklim tetangga saya yang dunia banyak. Masa saya masuk surga dia belum kelihatan? Saya nggak masuk surga kalau tetangga saya yang bikin majelis taklim belum masuk surga. Siapa namanya? Si A dicari. Baru masuk surga tuh kiai. Mau tuh ketika yang bikinin majelis taklim ketemu bareng sama kiai masuk surga. Nah, masing-masing punya maziahnya. Maka tuh bersenang-senanglah ketika zikir.
Ustaz, bini saya maunya belanja mulu. Dari zaman dulu perempuan mau belanja, Pak. Justru hebat kalau ada perempuan kagak ada keinginan belanja, hebat. Itu perempuan 1001. Dari zaman dulu, Pak, yang namanya perempuan belanja. Kalau perempuan kagak demen belanja karena ada tanah abang tutup, mall tutup. Coba, toko baju kita orang laki sama toko baju perempuan berbanyakan. Dari dulu, maka zikir aja, zikir. Tinggal bagaimana kita memanage supaya nggak terlalu banyak belanjanya. Nah, orang perempuan, Pak, kalau belanja kita anterin, itu banyak Pak belanja. Jadi begini aja, ukuran belanja dia berapa misalnya? 100, kasih 150. Bahasanya nih, lu bawa pego, terkurang dah, lu kan belanja suka lebih. Jadi dari 100, lebihnya gocap. Kalau kita anterin, Pak, dari 100 jadi 300, Pak. Minta maaf Ibu ya. Tapi bahasanya itu ketika emang berapa? 100.000. Bawa ada tuh pego, terkurang lagi. Kan keren tuh orang laki. Bawa pego, terkurang lagi. Itu perempuan diramat, saya cepet jadi pego. Coba kita ngikut, jadi 300 Pak. Tapi nggak sakit. Tinggal emang begitu. Nah, anak dari zaman kan nggak bisa Pak, anak soleh dari lahir sampai mati itu anak soleh nggak bisa Pak. Kita punya anak tuh pengennya soleh dari lahir tuh anak sampai mati tuh anak pengennya soleh aja nggak bisa. Nah, udah jamin si soleh aja masih salah. Lah pemain bola namanya Muhammad Salah ya, Muhammad Salah. Nah, jadi kalau ada anak kabar-kabar baru segala macam, emang begitu. Ingat Allah, emang begitu. Lu siapa sih? Nabi Nuh aja anaknya sablon karena lu siapa sih? Nabi Adam aja si Kobil kagak beres anaknya. Lagi Pak, anak soleh kapan sih solehnya? SD, SMP, SMA, kuliah, kapan solehnya? Terus kita pengen tuh dari TK tuh anak soleh aja. Dan hebatnya kita juga nggak pernah tahu tuh soleh itu apa. Anak TK soleh, apa soleh? Apa? Nggak jajan-jajan. Anak SD soleh, apa solehnya? Baru dikit biarin Pak, buat jadi malah sama. Emang begitu. Saya kemudahan Mogot ada anak-anak ABG lagi nungguin di After 21 dibuka. Kata istri saya bahwa anak kita bakal begini, tak gitu. Saya bilang bakal begini, tapi kagak izin. Bisa begini anak kita juga, tapi kagak izin. Ada sisi-sisi begitunya. Coba, menurut Bapak anak soleh itu anak apa? Yang main masih dulu. Itu anak merbot Pak. Yang main ke madrasah mulu. Itu anak kepala sekolah Pak. Yo, kita sendiri nggak tahu soleh itu apa. Soleh itu pantes, patut, pantes. Kalau anak TK main mulu, pantes nggak? Pantes. Anak TK suruh ngaji mulu ngaji. Nah, anak TK mah emang kerjaannya main sama jajan, emaknya marah babanya. Kerjaan lu main mulu sama jajan, TK Pak. Emang kerjaannya kalau kagak main jajan. Buat lu kagak, lu susah lu. Kagak tukang jajan. Begitu. Berarti kalau anak ya jalan mulu anak TK, jalan. Emang anak TK, anak SD emang jalan mulu Pak. Karena Bapak mau anaknya dari pagi sampai sore diem aja di situ. Kagak pindah-pindah. Udah di ruang tengah aja dari pagi sampai siang. Soleh itu anak. Setruk Pak. Jadi kalau kita zikir, ini perluasan makna zikir ya, bukan berarti lah itu zikir juga, tapi bukan begitu. Sunnatullah yang terjadi di alam semesta ini ketika kita pikirkan dengan sebaik-baiknya itu juga zikir yang menyebabkan kita menjadi paliyatamatta'u, senang-senang aja, asik-asik aja.
Anak kecil belajar sepeda jatuh dari zaman dulu, Pak. Jangan pakai awas, belajar, dan jatuh. Ya, nggak bisa-bisa. Dari zaman dulu anak kecil, zaman kita juga main naik sepeda belajar, jatuh. Bapak punya anak, nyolong-nyolong naik motor, kan gitu ada anak kecil, nyolong naik motor. Bapaknya tidur, emaknya tidur, kunci diambil. Kadang-kadang bapaknya tahu sih jadiin aja. Tahu-tahu pulang didorong pakai apa? Terbalik, emang begitu. Nggak usah dikeselin. Gue bukan motor terbalik ya, Ji. Motor gue besut-besut. Layangan motornya mana kan? Itu zikir. Jadi kalau kita bersenang-senang lah, emang begitu. Senyumin aja ya, sesuai dengan sunnatullah. Udah. Ya. Kapan-kapan duit banyak biasa, duit dikit biasa. Banyak hidup emang begitu kan hidup. Kayak baru aja hidup. Banyak duit pernah, kagak punya duit pernah. Sekarang banyak lagi. Ya dulu pernah, sekarang dulu pernah, begitu aja. Cuma kadang-kadang kita nggak siap. Kenapa nggak balik awal tuh nggak siap? Sebab waktu banyak punya duit lupa diri. Maka ketika balik susah malu. Nah, dulu kan waktu punya duit 300.000 cukup sebulan. Naik 600.000 habis. Naik 1 juta habis juga sebulan. Naik 3 juta habis juga sebulan. Pas besok bulan besok duitnya nggak ada 3 juta, cuma 1 juta. Kan bisnya udah beres ya. Orang pernah dulu nggak beres juga. Aduh, ya habis kemarin lupa. Jadi dengan berzikir pada tamat kata Allah pada Nabi Daud, yang yakin dengan janji saya berbahagia, yang siap dengan ingat saya maka bersenang-senang. Terakhir nih ada doa dari pengarang kitab buat kita semua. Apa kata Bang Wira? Wallahu yaj'alu farhana wa iyyaka bihi wa bil ridha minhu wa an la yaj'alana min al-ghafilin wa an yaslaka bina maslakal muttaqin bimannihi wa karamih. Kata pengarang kitab, wallahu dan Allah yaj'alu semoga menjadikan farhana kebahagiaan kami wa iyyaka dan Anda semua bihi dengan Allah. Semoga bahagia kita karena kita bersama Allah, bukan bersama lain. Bahagia kita ketika kita bersama Allah. Bukan soal naik motor baru, naik mobil baru, punya rumah baru, bukan. Tapi ketika kita bersama Allah, kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita tahajud, kita duha, kita silaturahmi, menghormati orang tua kita, nyayangi anak-anak kita, berbuat baik, asyra bil ma'ruf dengan istri kita, berbuat baik pada tetangga kita, itu kebahagiaan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman dengan Allah hari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tamunya, ngomong yang baik-baik. Kalau bisa diem aja, itulah bahagia. Kata orang, mudah-mudahan kita begitu. Wabil ridha minhu, dan mudah-mudahan bahagia kita karena Allah ridha sama kita. Karena Allah ridha sama kita, radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka jannatu adnin jazaohum jannatu adnin, balasan bagi mereka adalah surga adnan. Kenapa? Karena Allahnya ridha. Di mana Allah ridha? Ketika orang-orang itu menjalankan perintah Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Yang beriman, beramal saleh, itulah bahagia kita. Semoga itu. Bukan soal gurunya siapa ngaji, bukan. Ngajinya udah bahagia. Bukan soal siapa imam subuhnya, selain subuhnya udah bahagia. Bukan soal siapa tetangganya, berbuat sama baik sama tetangganya udah bahagia. Bukan siapa istrinya, udah punya istri itu bahagia. Nah, wa alla yaj'alana minal ghafilin, semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai. Yang bahagia bukan tutup aurat tapi merek bajunya. Yang bahagia bukan tutup aurat tapi merek kainnya. Yang bahagia bukan tutup aurat tapi karena gamis dan udeng-udengnya. Kan baju kita boleh yang lain-lain, kan yang penting tutup aurat. Kebahagiaan kita tuh pada tutup auratnya, sebab ini perintah Allah. Bukan soal ada mereknya, gamisnya, udeng-udengnya, sorbannya, bukan itu, bukan. Nah, bahagia
Masuk masjid kita udah bahagia. Orang Baitullah, rumah Allah. Jangan gokil yang lalai. Masuk masjid, nggak ada AC-nya, ini panas bener. Mau ada AC, mau nggak ada AC, itu Baitullah. Kira-kira. Nah, wa ayyaslaka bina maslakal muttaqin. Semoga Allah mengadakan kita di tempat jalan orang-orang yang bertakwa, yang imtithalul awamir, mau mengerjakan perintah Allah, yakin kayak tadi itu tuh, wattinabun nawahi, meninggalkan perintah Allah, yakin kayak tadi itu. Keyakinan itulah yang membawa kita merasakan nikmatnya janji Allah. Nah, itu dia tuh, merasakan nikmatnya janji. Nah, zikir menenangkan hati, janji Allah kita rasa tuh, benar juga ya, menikmat emang luar biasa. Itu muttaqi biman dihi wa karamati, dengan karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia karena Allah, dengan Allah, dan bersama Allah. Ya Allah, secara teori selesai hikam secara teori. Kalau mau dilanjutkan minggu depan itu kita sudah ke munajat yang pernah disampaikan. Judulnya munajat. Jadi doa-doa Ibnu Abbas Al-Handari ketika yang pernah dia sampaikan ke hadirat Allah. Tinggal teman-teman, panjang juga munajat ini. Mau dihabisin ke munajat apa cukup sampai di sini. Itu aja ya. Nanti teman-teman ya. Yang mau kamu ini habisin bisa kita habisin dah belajar munajat ya, diajarin munajat ya kita lanjutkan. Tapi setiap teori hikam yang dalam arti kata-kata mutiara dari Ibnu Abbas Al-Handari selesai sampai di sini. Alhamdulillah, lama juga kita hanya selesai juga namanya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bisa menyampaikannya. Saya sedikit banyak memahaminya, tapi saya bukan ahlinya. Nah, kadang-kadang yang saya sampaikan juga saya paham, tapi hati saya belum sampai. Sampai di sini pahamin, tapi kemarinnya belum sampai. Insya Allah kalau memang disepakati, kita lanjutkan saja ya. Insya Allah minggu besok kepada munajatnya ini apa asalkan dari sampai selesai insya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaatnya. اللهم إنا نسألك أن ترزق الأمن والأمن والإيمان وصل بخيرات وسائر بلادنا إبليس. اللهم صل وسلم على بيتنا وسلم على قريتنا وسلم على بلادنا